Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Insya Allah hari ini kita akan kembali membahas mengenai konsep proses keperawatan dalam pemberian spiritual care Islami. Oke, baik, saya akan izin untuk share screen. Sebentar. Ya, kita simak dulu ya eh, video pendek. Ieu amanat emak nu terakhir. Emak nepikeun ka pondok umur. Pokona mah omatnya mayit emak ulah ditaekeun kana ambulan, gotong kumaranehnya nepi ka kuburan. Bu, tapi Bu, makamnya jauh. 30 kilo dari rumah. Oh, berarti maraneh teu nyaah ka emak. Ampun, Mak. Sanes gitu, Mak Satno, Mak. Sanes. Ya udah tuh kabulkan permintaan emak. Apa susahnya sih? Pokona mah mayit emak ulah ditaekeun kana ambulan. Emangnya kenapa sih, Mak? Sieun mabok, Jang. Ini hiburan sedikit ya. Nah, apa yang disampaikan emak tadi itu ada amanah ya, ada wasiat bahwa ketika meninggal nanti ingin yang mengantarkan jenazahnya itu adalah anak-anaknya, itu intinya ya. Jadi intinya ada pesan yang bersinggungan berkaitan dengan kebutuhan spiritual eh, pasien tersebut ya atau orang tersebut. Baik, nah bagaimana posisi atau kedudukan ataupun landasan teori mengenai perawatan spiritual dalam eh, kita ya dalam profesi keperawatan itu sudah disampaikan oleh Florence Nightingale ya di kurang lebih abad ke-19 bahwa keperawatan itu adalah keperawatan yang sifatnya holistik. Dia memperhatikan seluruh aspek dimensi yang ada di dalam manusia tersebut secara utuh, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan spiritual. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara satu dimensi dengan dimensi yang lainnya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat adalah memberikan asuhan keperawatan yang memenuhi prinsip-prinsip teori caring gitu ya. Bagaimana kita melihat manusia itu secara utuh dan sikap perawat itu lebih bertanggung jawab dalam membantu pasien menemukan makna dan harapan-harapan ketika sakit. Karena apa? Makna dan harapan ketika sakit ini akan membantu pasien dalam proses pemulihan dirinya, gitu ya. Nah, perawatan spiritual ini juga sudah menjadi sebuah standar ya dalam Kode Etik Perawat Internasional atau International Code of Ethics for Nurses di tahun 2012 ya dan merupakan standar perawat di seluruh dunia gitu. Dan standar pelayanan keperawatan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, juga Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2019 bahwa standar holistik pada profesi keperawatan mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk
spiritual. Nah, standar kompetensi bahkan sekarang sudah ada yang baru ya dari AIPNI 2024 itu juga ada apa namanya kompetensi di mana perawat itu mampu memberikan asuhan secara holistik. Ada satu lagi aturan di yang baru terkait dengan perawatan paliatif ya tahun 2023. Di sana juga disebutkan bahwa perawat wajib memberikan asuhan perawatan secara holistik termasuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien gitu. Nah, apa yang diharapkan dari belajar tentang spiritual care ini, yaitu mahasiswa memiliki kompetensi untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Pertama adalah mahasiswa nanti bisa memahami nilai-nilai spiritualitasnya sendiri, termasuk dalam konteks spiritual care Islami, nanti mahasiswa memahami bahwa nilai-nilai spiritualitas Islamnya bisa jadi ada sedikit perbedaan dengan yang lain, contoh dalam hal fikih ibadah misalnya. Tapi kalau dalam hal akidah, kalau dalam konteks Islam itu harus sama, gitu ya. Harus sama akidahnya bahwa Allah lah yang esa, kemudian rukun imannya itu adalah sama. Tetapi dalam konteks fikih ibadah bisa jadi ada perbedaan-perbedaan mazhab dan ini jangan sampai menjadi konflik di antara kita dengan pasien gitu ya. Jadi kita pahami spiritualitas kita sendiri, kemudian juga kita pahami spiritualitas orang lain yang kadang itu juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya orang tersebut gitu ya. Kemudian melakukan perawatan spiritual atau proses keperawatan, mengembangkan sikap profesional, kemudian meningkatkan kualitas perawatan spiritual, merujuk pada tenaga profesional lainnya, dan kemampuan untuk komunikasi. Gitu ya. Nah, apa manfaat dari perawatan spiritual? Pertama adalah meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien dan menurunkan gejala emosi negatif seperti cemas dan depresi, ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan spiritual oleh perawat dapat mendorong toleransi pasien yang lebih baik terhadap stres fisik maupun emosional. Jadi pemenuhan spiritual ini ada dampak terhadap fisik juga gitu ya, di samping dampak terhadap aspek yang lain. Kemudian bisa mengurangi risiko bunuh diri dan depresi ketika menghadapi situasi penyakitnya yang bisa jadi itu sangat mengganggu kualitas hidup pasien gitu ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan spiritual ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan pada kepuasan pasien dan pengalaman perawatan kesehatan secara menyeluruh. Nah, apa perawatan spiritual Islami? Ya, definisinya seperti apa? Definisi ini diambil dari maqasid syariah yang disampaikan oleh Imam Ash-Shatibi itu abad ke-13 ya, itu sudah lama ternyata kita sudah memiliki panduan bagaimana kemudian kita melakukan perawatan spiritual dalam konteks nilai-nilai Islami atau pada pasien Muslim. Definisi spiritual dalam Islam pertama adalah kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah ya. Kemudian keturunan yang baik dan negeri yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang menerima ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman akan banyak menemui pasien ya yang seringkali mempertanyakan takdir kenapa saya harus sakit seperti ini. Padahal perilaku saya baik, padahal saya tidak melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah gitu ya. Tapi kenapa Allah ngasih penyakit parah atau penyakit yang mematikan seperti kanker misalnya gitu ya, atau penyakit imun yang sulit disembuhkan, kenapa harus saya? Itu seringkali dipertanyakan oleh pasien di tahap-tahap awal ketika didiagnosis ya. Nah, kemudian kehidupan yang baik itu apalagi? Yaitu kehidupan yang didominasi dengan kerelaan pada ketentuannya sehingga melahirkan kepuasan dan kenikmatan dalam hidupnya itu sabar, ikhlas, dan syukur. Nah, apa indikatornya itu adalah hatinya lebih tenang. Kita juga bisa merasakan ya, ketika hati kita lebih tenang, lebih damai, berarti kita sudah mencapai kondisi kehidupan yang baik ya. Namun ini kondisinya akan naik turun terus seiring dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua, indikator untuk spiritualitas Islam itu adalah hati yang murni atau kolbun salim, yaitu keadaan yang nafs mutmainah, di mana individu dapat menemukan karakteristik yang baik seperti berpikir, eh,
mindset ya, mindset lillahi ta'ala gitu ya, dekat dengan Allah, merasakan keimanan yang hakiki gitu ya, merasakan kebaikan, jujur, percaya, kasih sayang bagi orang lain dan juga merasa damai. Nah, kemudian ini juga ada definisi dari para ulama yang mengatakan bahwa spiritualitas Islam itu adalah tahapan perjalanan batin, ya. Teman-teman mungkin juga akan merasakan perjalanan batin dari kondisi tadinya kita marah, misalnya gitu ya, menyangkal, sampai ini kita menerima dan ikhlas ridho itu ada proses yang panjang yang kita lalui, gitu ya. Nah, itu adalah perjalanan batin. Dengan bantuan riyadoh atau latihan, ya, dan berbagai amalan pengekangan diri atau jihad an-nafs ini namanya, pengekangan diri ya. Jihadun nafs sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan yang abadi gitu ya. Contohnya misalnya pasien didiagnosis kemudian marah-marah, tapi awalnya dia marah-marah gitu ya, menyangkal, tapi kemudian seiring waktu dia mulai menyadari bahwa ini adalah sebagai bagian dari kasih sayang Allah gitu ya, menghapus dosa-dosanya karena sakit itu menggugurkan dosa ya. Kemudian dia menahan diri. Caranya bagaimana? Mengikuti prosedur pengobatan dengan patuh ya, kemudian kooperatif dengan perawat atau dengan dokter yang merawat gitu ya. Kemudian juga tidak mengeluarkan kata-kata yang mengumpat ataupun kata-kata yang kemudian baik itu menyakiti diri, keluarga maupun petugas kesehatan yang lainnya itu dia mencoba mengekang diri, menahan diri. Itulah perjalanan batin ya. Bagaimana kita nanti mendorong pasien untuk bisa melakukan ini ya. Tahapan-tahapan perjalanan batin sampai dia ini betul-betul menerima kondisi sakitnya dengan baik sehingga pengobatan itu akan efektif. Pengobatan itu akan memberikan dampak gitu ya. Kalaupun Allah berkehendak lain, dia pun akan tetap ridho gitu ya, tetap ridho dengan ketetapannya, dengan ketentuan yang sudah Allah berikan. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang pokok pada pasien muslim, yaitu adalah pertama kebutuhan akan kepercayaan atau basic trust ya. Kepercayaan dasar ini adalah bagaimana dia betul-betul mengimani Allah secara fitrahnya, dia mengimani Allah gitu ya. Tapi kadang secara lahiriahnya banyak hal faktor yang bisa mempengaruhi, misalnya kebiasaan keluarga ya, faktor lingkungan, pola asuh dan lain sebagainya yang mempengaruhi dia berapa besar dia kepercayaan tersebut kepada Allah? Apakah tinggi ataukah rendah kepercayaannya? Kalau rendah dia mudah kecewa dengan takdir yang Allah berikan, gitu ya. Nah, basic trust ini itu dibina, dijalin sejak anak di dalam kandungan sampai kemudian anak lahir sampai besar, gitu ya. Itu semua kemudian dijaga dengan pola asuh yang parentingnya adalah parenting nabawiyah atau selalu mindsetnya itu adalah bagaimana mendidik anak-anak ini supaya tetap mengenal Allah, gitu ya. Paling sulit adalah ketika anak usia toddler ya, ketika semua tuh dipandang secara realistis, bahkan suka bertanya Allah itu di mana, bentuknya seperti apa. Nah, kita bisa memberikan penjelasan pendekatan melalui ciptaan-ciptaannya, gitu ya. Dan apa yang dirasakan oleh kita ketika kita percaya sama Allah. Misalnya hati menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih damai, itu adalah basic akidah yang harus kita terapkan kepada anak-anak ya. Kemudian kebutuhan akan makna hidup, tujuan hidup ini sangat penting karena seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup atau memiliki makna dalam hidupnya itu seolah hidupnya tuh ngambang, nggak ada tujuan dan biasanya mudah sekali untuk terombang-ambing oleh berbagai macam nilai yang dia temui, yang dia temukan selama hidupnya, gitu ya. Ada yang membawa dia nilai-nilai ke A, dia ikut. Nilai-nilai ke B, dia ikut. Karena nggak punya prinsip hidup. Ya, nggak punya tujuan hidup, nggak punya makna hidup. Maka bersyukur kita dikenalkan oleh orang tua sejak lahir sebagai seorang muslim. Ya, eh, dari sejak kecil kita dikenalkan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah sebenarnya mendapatkan ridho Allah yang ditempuh dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki hidup kita setiap saat gitu ya untuk dapat mencapai ridho Allah tersebut. Kemudian kebutuhan akan komitmen beribadah ya dan hubungannya dalam hidup keseharian itu ada gitu ya kebutuhan tersebut. Makanya ketika sakit ada beberapa pasien yang merasa
bersalah ketika akhirnya harus meninggalkan sholat ya karena tidak tahu caranya atau karena misalnya terpasang banyak alat, ada hambatan dan lain sebagainya itu kita akan coba fasilitasi ya. Kemudian kebutuhan akan pengisian spiritual dengan teratur. Nah, ini salah satunya kalau di rumah sakit yang sudah terstandar syariah itu disediakan rohaniawan yang akan keliling gitu ya. Rohaniawan itu akan keliling menemui pasien-pasien supaya mendapatkan konseling-konseling yang sifatnya lebih ke arah menenangkan hati, tazkiyatun nafs gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah ya, bebas dari rasa berdosa. Nah, ini caranya bagaimana? Biasanya ini caranya adalah dengan banyak melakukan konseling ya antara pasien dengan baik perawat yang memang kompeten ya mampu untuk melakukan konseling Islami ataupun dengan rohaniawan gitu ya. Karena kadang banyak pasien yang tadi ketika sakit dia merasa bahwa ini adalah salah saya sehingga rasa bersalah itu bukan mendorong dia untuk semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin menjauh. Nah, ini yang perlu untuk kita intervensi. Jangan kita biarkan, karena nanti ujungnya adalah depresi atau bahkan distress spiritual, gitu ya, dari perasaan bersalah ini. Kemudian kebutuhan akan penerimaan diri dan juga harga diri, ya, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan mencapai derajat martabat yang tinggi sebagai pribadi yang utuh, yang diakui gitu ya. Kemudian terpelihara interaksi dengan alam dan sesama manusia. Kemudian kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai religius. Sekarang kita banyak, Indonesia lagi diuji ya dengan berbagai macam peristiwa yang menyakiti rakyat begitu ya. Dan tentunya banyak protes itu harapannya ujungnya ke sini gitu kan ya. Kita memiliki pemimpin yang paham, bukan hanya atribut agamanya yang dipakai, tetapi juga amaliyahnya gitu ya, perilakunya juga sesuai. Sehingga kita memang secara fitrah itu pasti akan mengharapkan masyarakat yang eh, istilahnya masyarakat yang baik gitu ya. Baldatun, toibatun, warobun, gofur gitu ya. Masyarakat yang eh, banyak memberikan maslahat kepada umatnya seperti itu ya. Nah, bagaimana proses pemenuhan kebutuhan spiritual? Pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan spiritual pasien. Pertama adalah melakukan pengkajian atau asesmen atau penilaian. Ya, penilaian kebutuhan spiritual. Kemudian identifikasi juga sikap perilaku pasien terhadap penyakitnya. Kadang kan pasien itu ada yang perilakunya positif, ada yang negatif. Malah dengan sakit semakin membuat sakit begitu. Ya, itu banyak. Misalnya nggak mau makan, nggak mau berobat, tidak kooperatif, ya karena merasa bahwa sakitnya ini udah parah, udah nggak bisa disembuhkan, udah capek, udah lelah gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya pasien, keluarganya juga gitu ya. Keluarganya juga kadang merasa lelah juga dengan mendampingi pasien yang sudah sakit kronis atau sakit parah gitu ya. Nah, jadi kita akan identifikasi masalah spiritual pasien dan yang mempengaruhinya salah satunya itu adalah keluarga gitu ya. Kemudian kita analisis juga situasi pasien. Bagaimana dengan latar belakang budaya pasien? Contoh misalnya kebiasaan. Makanya dalam salah satu pengkajian tentang ibadah kita suka nanya bagaimana kebiasaan ibadah dia ketika sakit gitu ya, karena bisa jadi ini berkaitan dengan fikih yang dipahami oleh pasien. Kalau berbeda, kita nggak usah memaksakan, kita ikuti aja cara pasien. Tapi kalau pasiennya bilang nggak tahu, terserah perawat atau terserah rohaniawan, baru kita arahkan, begitu ya. Atau ada latar belakang budaya, misalnya eh, boleh nggak air minumnya dikasih doa-doa dulu sama ustadz? Ya selama itu tidak melanggar prinsip syirik gitu ya, kita fasilitasi. Ya hanya untuk berdoa, tapi kemudian eh, tidak mengarah pada bahwa air yang didoakan itu satu-satunya obat yang menyembuhkan pasien. Nah itu mungkin yang harus kita arahkan. Karena itu masuk ke dalam pasien berkebutuhan khusus dalam hal spiritual. Dia meyakini sesuatu yang sifatnya di luar kekuatan Allah gitu ya. Nah ini jadi kita harus cek latar belakang budaya pasien. Nah salah satu contoh pernah waktu mengkaji pasien ada yang dia nyeri dada, nyeri punggung ya. Kemudian ketika kita kaji ya ternyata dilihat di hasil laboratorium semuanya normal.
semua normal. Kemudian akhirnya kita kaji itu secara spiritual dan latar belakang budaya. Ternyata pasien punya kebiasaan katanya kalau sholat lail, sholat malam itu harus pas jam 12 malam dan itu menghadap ke kuburan leluhurnya di desa. Jadi dia tinggal di desa di daerah Bandung, Kabupaten Bandung ya, daerah tinggi. Saya, ibu nggak akan nyebut daerahnya. Itu banyak makam leluhurnya gitu ya. Nah, jadi sholat tuh harus menghadap ke sana pas jam 12 malam. Kemudian kalau punya keinginan harus ditulis di atas kain putih dan kain putihnya disimpan di atas kuburan tersebut. Nanti katanya insya Allah akan terkabul. Nah, terus kita tanya kenapa harus jam 12 malam? Kalau lewat jam 12 malam apa yang terjadi? Menurut mereka doanya nggak akan terkabul. Nah, ini sebenarnya sudah masuk kategori musyrik ya. Dan kalau dalam konteks pasien itu adalah masuk dalam pasien berkebutuhan khusus. Harus ustadz yang menangani karena ini sudah masuk koridor dia harus konseling tentang akidah gitu ya karena sudah akidah yang bermasalah. Nah, jadi dia punya punya kebiasaan seperti itu dan katanya kalau dilanggar itu bisa terjadi sesuatu, salah satunya sakit gitu ya. Nah, akhirnya kita sudah menggali itu ya latar belakang budaya dan bagaimana pandangan-pandangan spiritualnya dan religiusnya. Kemudian kita konsultasikan ke rohaniawan, kita rujuk saat itu. Dan alhamdulillah rumah sakit tersebut ada rohaniawan yang sering bekerja sama dengan perawat dan ternyata hasil dari asesmen rohaniawan juga sama bahwa pasien ini memiliki termasuk mistisisme kategorinya gitu ya dan ketika memang ada keinginan untuk kemudian menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah, begitu ya, dan ingin memperbaiki, maka itu kan dilakukan tindakan ruqyah, ruqyah syariah, gitu ya, sesuai dengan syariat Islam. Tapi ketika pasiennya merasa itu sesuatu yang benar dan tidak bermasalah dengan hal tersebut, maka Ustadz saat itu hanya memberikan konseling, pandangan-pandangan yang keputusannya dikembalikan lagi kepada keluarga dan alhamdulillah singkat cerita keluarga ini satu keluarga dilakukan ruqyah tuh ya dan alhamdulillah itu yang namanya nyeri punggung nyeri dada itu hilang tuh ya jadi ada hal-hal yang kalau menurut Islam penyakit itu bukan sekedar karena masalah fisik tapi juga ada yang berkaitan dengan masalah ruhani begitu ya nah ini salah satu faktor budaya. Kemudian mengevaluasi kinerja perawatan diri pasien. Maksudnya kita lihat kebiasaan dia merawat dirinya sendiri seperti apa, ya. Kemudian yang mendukung dia dalam memenuhi kebutuhan spiritual itu apa saja, kemudian hambatannya apa saja, ya. Baru kemudian kita memberikan apa namanya intervensi spiritual, ya, sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Seperti itu. Nah, apa yang kita kaji, ya tadi ada prinsip-prinsipnya, kemudian kita kaji pada saat mengkaji spiritual, perhatikan nonverbal pasien, baik itu sikapnya, afeksinya, ini salah ketik afeksi ya, afeksi, perilaku, dan lingkungannya ya. Kemudian juga kita mencatat hal-hal yang poin-poin yang memang kita temukan dari pengkajian tersebut ya. Pertama ada persepsi sakit. Nah, bagaimana kita cara bertanya tentang keyakinan. Jadi hal yang pertama kita tanyakan tentang sakitnya dulu, jangan tiba-tiba menanyakan kebiasaan ibadah. Biasanya kalau kita tiba-tiba menanyakan kebiasaan ibadah, pasien merasa apa ya kok kayak malaikat gitu ya, tiba-tiba menanyakan ibadah gitu. Itu nanti di akhir. Dan pengkajian spiritual dilakukan setelah kita terjalin trust, pasien itu trust dengan kita. Kalau pasien belum trust dengan kita, jangan langsung kita mengkaji secara lengkap begini ya. Jadi nanti kita lihat-lihat kondisi pasien. Kalau pasien masih injure, masih denial, itu sulit untuk dilakukan pengkajian lengkap. Ya, kita hanya melihat nonverbalnya aja ketika pasien masih injure dan masih denial. Tapi kalau pasien sudah mulai bargaining, ya apalagi acceptance ya, di bargaining aja, diingat fase Kubler-Ross ya, ada injure, denial, bargaining, depresi, sampai acceptance. Nah, di bargaining ini adalah eh, waktu yang tepat. Kenapa? Dia mulai mau bercerita, cerita tentang kondisi dirinya, kemudian mau mencari bantuan, mau mencari pertolongan itu di fase ini. Kalau dibiarkan di fase bargaining tidak kita bantu, pasien bisa jatuh ke kondisi depresi.
sulit untuk mencapai acceptance. Tapi kalau di bargaining ini kita bantu, kita kaji kebutuhannya, kita berikan sesuai kebutuhan pasien, intervensinya, dia akan cepat sampai ke fase acceptance atau menerima gitu ya. Nah, pengkajian spiritual ini pertama lihat dari persepsi sakit. Misalnya begini, Ibu, Bapak, Assalamualaikum. Kita sudahlah pas orientasi anggap sudah ya. Kita masuk ke intinya. Assalamualaikum Ibu atau Bapak, bagaimana kabar Ibu hari ini? Gitu ya. Apa yang Ibu rasakan tentang sakit Ibu saat ini? Apakah ada perbaikan atau seperti apa? Nah, dia jawab, kemudian apa yang Bapak yakini atau Ibu yakini tentang sakitnya saat ini? Gitu ya, apa hikmahnya, kemudian bagaimana penerimaan Bapak atau Ibu terhadap sakit, kemudian cara mengatasi sakit yang konteksnya spiritual, misalnya apakah meningkatkan doa atau meningkatkan ibadah atau seperti apa. Nah, itu kita tanyakan. Ya, kita sambil boleh kita rekam, izin ke pasien kita rekam supaya nanti kemudian kita bisa catat. Ya, kalau saat itu dicatat biasanya nggak kekejar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa tanyakan, nah Ibu, Bapak, selama Ibu atau Bapak menjalani kehidupan saat ini, apa yang bisa Ibu Bapak maknai tentang kehidupan yang sudah Ibu Bapak jalani, gitu ya. Bagaimana cara mendekatkan diri Ibu atau Bapak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna ibadah bagi Ibu atau Bapak. Nah, itu kita bisa tanyakan. Kemudian berikutnya, siapa yang paling mendukung ibu dan bapak, siapa pengambil keputusan di keluarga itu harus kita tanyakan karena pada saat pasien menjelang akhir hayat, ya, itu pasien kadang kan sudah penurunan kesadaran. Ada tindakan-tindakan medis yang harus mendapatkan persetujuan keluarga. Keluarga bingung siapa yang harus memutuskan. Nanti jadi dilema etik. Kalau sudah dilema etik, nanti ada diagnosisnya itu adalah distress moral, bukan distress spiritual ya. Kalau distress spiritual tuh kaitannya dengan pemaknaan hidup. Tapi kalau distress moral kaitannya dengan pas keluarga pasien tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya pasien harus resusitasi atau tidak, misalnya harus dihentikan pengobatannya atau tidak, keluarga bingung untuk mengambil keputusan, nah itu distress moral. Nah, gitu ya. Jadi harus ditanya ketika pasien kompeten, artinya pasien masih sadar, siapa yang paling mendukung ibu atau bapak di rumah? Siapa yang menjadi pengambil keputusan di rumah? Begitu ya. Kemudian eh, dukungan-dukungan apa yang dibutuhkan oleh pasien selama dirawat di rumah sakit? Gitu ya, atau nanti ketika pulang ke rumah dukungannya seperti apa dari keluarga dan petugas kesehatan yang diharapkan tuh boleh kita tanyakan gitu ya. Nah, ini termasuk dari rohaniawan ya atau komunitas agamanya apa yang diharapkan itu kita tanyakan karena ini akan sangat-sangat membantu pasien ketika sudah fase akhir hayat itu meninggal dengan tenang dengan husnul khotimah gitu ya. Nah, kita juga nanti di perawatan akan mengatur siapa yang misalnya harus menunggu pasien, siapa yang dekat dengan pasien, jangan yang jadi musuhnya gitu ya. Atau yang menurut pasien ini saya nggak suka kalau ditungguin sama orang ini, itu jangan dipaksakan dia harus nunggu di sana gitu ya, karena itu akan membuat pasien menjadi stres gitu. Nah, terakhir baru kita tanyakan tentang kebiasaan ibadah. Hal yang paling penting di kebiasaan ibadah ini adalah kesiapan pasien ya. Pertama ada kita tanya dulu kebiasaannya seperti apa ya. Kebiasaan pasien melakukan ibadah ketika sakit itu bagaimana ya? Apakah dengan cara tayamum atau tetap menggunakan wudhunya menggunakan air tapi di waslap di tempat tidur itu ada pasien yang begitu ya. Kita tanyakan kalau tayamum, tayamumnya kan sebenarnya ada dua, intinya ada dua mazhab ya, ada yang cara pendek, cara panjang gitu. Itu nanti ada di panduan. Kebanyakan kalau kita ke pasien pakainya cara yang pendek aja supaya lebih ringkas ke pasiennya. Saya pasien, oh caranya begini, oh baik. Misalnya kita catat aja dulu, oh caranya kurang tepat, ini nggak merujuk ke fikih yang manapun, nah kita bisa arahkan gitu ya. Karena kadang pasien lupa lagi. Baik, kita sudah tahu bagaimana cara ibu melakukan ibadah dari mulai tayamum sampai sholat dan berdoa ketika sakit. Selanjutnya, kalau kami fasilitasi ibu atau bapak untuk ibadah ketika sakit, apakah ibu bersedia atau bapak bersedia? Itu harus kita tanya juga. Ya, kesiapan. Karena jangan tiba-tiba bapak ibu sudah waktunya sholat, taunya pasien nggak mau. Karena tidak sedikit pasien yang nolak juga.
atau bilangnya nanti aja lah kalau sudah pulang, nanti aja kalau sudah bersih. Nah, itu gimana komunikasinya itu ada di dalam buku panduan praktikum ya, nanti silahkan dipelajari. Jadi jangan menjudgment pasien kalau memang belum bersedia, nggak apa-apa. Biar kita bisa menawarkan intervensi yang lain. Oh, nggak apa-apa Bu, kalau saat ini belum bersedia, eh, boleh nanti saya fasilitasi Ibu untuk konsul dengan Ustadz misalnya ya, atau mau mendengarkan murotal Al-Quran, boleh. Nanti ada pasien yang udah saya pengennya dengerin Al-Quran aja, ya nggak apa-apa. Kita dengarkan dari HP ya, HP keluarganya atau pasien. Saya itu dengerin aja 10 menit. Besok-besoknya tuh pasien minta dibantu ibadah, karena itu sudah tertazkiyah. Ya, jadi ada proses tazkiyah dari mendengarkan murotal tadi itu pengalaman. Ya, banyak pasien yang kita nggak memaksakan pasien untuk sholat kalau memang nggak mau, tapi kita tawarkan alternatif yang lain supaya nanti ada proses tazkiyah begitu ya. Nah, penting juga ketika mengkaji, kadang yang suka gatel nih mahasiswa ya, suka ngasih nasihat. Misalnya ketika nanya, persepsi tentang sakit dicampur dengan nasihat. Contoh misalnya, ya Neng, aduh Bapak teh sakit, teh ini asa nggak berkurang, terus aja sakit. Padahal sudah minum obat ini sudah hari ketiga, tapi kayaknya nggak berkurang-berkurang. Ya Bapak yang sabar ya, karena sabar itu bla 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 bla. Itu nasihat. Jangan memberikan nasihat ketika mengkaji. Fokus aja mengkaji. Kita dengarkan aja. Kalau pasien mengeluh ini itu kita dengarkan aja. Baik, Bapak saya mengerti. Pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi nanti intervensi itu ada waktunya khusus gitu ya. Karena kalau dicampur dengan intervensi itu lama nanti pengkajiannya. Jadi kalau fokus pengkajian 15 menit juga selesai mengkaji pasien itu ya. Tidak perlu lama-lama begitu ya. Paling lama. Kadang ada yang 10 menit tapi sudah keambil semua datanya gitu ya. Karena kita pandai memfocusing. Kadang pasien ada yang ngomongnya kemana-mana. Nah, teknik komunikasinya dipakai, focusing, exploring, klarifikasi, ya. Bahkan ada konfrontatif ketika pasiennya ngeyel. Misalnya ada kata saya mau begini-begini. Nah, itu kita nanti bisa mengkonfrontir pernyataan pasien dengan kalimat positif yang atau kalimat yang berlawanan dengan apa yang pasien pikirkan, tapi dengan cara yang baik, itu ya. Diingat-ingat lagi teknik komunikasi di keperawatan jiwa, jadi semuanya dipakai, gitu ya. Kalau tepat kita menggunakan tekniknya saat mengkaji itu nggak akan bingung dan tidak akan sulit, itu ya. Nanti latihan, latihan dulu minimal mengkaji temannya sendiri ya, atau keluarganya boleh. Bentar, kelewat. Nah, untuk diagnosis spiritual, ini ya, diagnosis spiritual, kalau di Psiki, kok Psiki, SDKI itu hanya dua, ada distress spiritual, ada resiko distress spiritual. Tapi kalau di Nanda, ya, yang dari Amerika, itu ada tiga, ada kesiapan peningkatan kesejahteraan spiritual. Kenapa tiga? Karena kalau mereka yang di Nanda itu ya, diagnosis spiritual itu dipisahkan dengan religiusitas. Jadi religiusitas tuh ada diagnosisnya sendiri. Ada resiko eh, hambatan religiusitas, ada hambatan religiusitas, ada kesiapan meningkatkan religiusitas. Kenapa? Karena kalau di sana tuh konsep spiritual dan religius tuh dipisah. Ya, banyak yang menganggap bahwa religius itu eh, sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh spiritual, jadi masing-masing gitu. Makanya diagnosisnya ada 6. Tapi kalau di Indonesia hanya dua ini aja, resiko distress spiritual dengan distress spiritual. Kenapa? Karena negara kita berketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan. Ya, nah sila satu. Artinya apa? Kriteria yang masuk ke dalam resiko distress spiritual itu dipengaruhi oleh aktivitas spiritual dan aktivitas religius. Nah, kita lihat lagi yang sebelumnya, ya. Nah, yang termasuk aktivitas spiritual itu adalah persepsi sakit, pemaknaan, dukungan sosial. Nah, data di dalam domain persepsi sakit, pemaknaan, dan dukungan sosial itu masuk ke dalam aktivitas spiritual. Ya, tetapi yang masuk ke dalam aktivitas religius itu adalah kebiasaan ibadah. Jadi dua aktivitas ini harus masuk dalam kriteria menegakkan diagnosis spiritual. Nah, contohnya begini,
Kalau kita menemukan pasien, ini yang resiko ya. Resiko tuh salah satu aktivitas spiritual atau religiusnya itu buruk atau baik. Contohnya begini, kalau aktivitas spiritualnya baik, misalnya dia bisa memaknai sakitnya dengan positif, sudah menerima sakitnya dengan baik ya, merasa tenang, merasa damai, tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, berarti aktivitas religiusnya buruk. Itu tetap resiko distres, karena seseorang yang meninggalkan agama, konteksnya kalau dalam perawatan spiritual itu akan sangat berisiko untuk terjadi depresi ya. Jadi ini masuk ke dalam resiko distress spiritual. Nah, biasanya pasiennya ada di fase bargaining atau support sosialnya bisa baik atau buruk gitu ya. Ada juga kebalikannya, ada pasien yang aktivitas spiritualnya buruk, misalnya dia nggak menerima takdir Allah. Kenapa Allah marah gitu ya sama Allah? Kenapa Allah ngasih penyakit saya? Padahal saya kan kader kesehatan, saya ini tenaga kesehatan, saya ini tidak berperilaku buruk gitu ya. Kenapa Allah ngasih ini? Pokoknya marah sama Allah. Tapi dia masih masih mau sholat, masih mau melakukan aktivitas ibadah. Artinya religiusnya baik gitu ya, tapi pemaknaan spiritualnya buruk. Ini juga resiko distress spiritual gitu ya. Nah, kalau yang aktual distress spiritual ini yang harus kita rujuk ke rohaniawan kayak tadi mistisisme gitu ya. Aktivitas spiritual religiusnya dua-duanya buruk. Udah marah sama Allah atau syirik sama Allah ya, musyrik sama Allah. Aktivitas religiusnya juga buruk, ya ibadahnya juga salah tadi ya. Sholat lail harus jam 12 malam, kemudian harus nulis sesuatu di menghadap juga bukan ke kiblat gitu ya, ke arah kuburan. Nah, itu kan dua-duanya jelek. Ini udah distress spiritual. Ini harus segera dirujuk ke rohaniawan. Jadi, mana yang bisa kita intervensi? Sebenarnya yang resiko ini yang bisa diintervensi oleh perawat ya. Yang resiko distress spiritual. Kalau yang sudah distress spiritual ini harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain karena bisa jadi kita ketemu pasien yang ternyata arahnya lebih ke masalah jiwa. Ini pernah terjadi ya. Pas kita kaji ternyata pasiennya flight of idea, terus ternyata ada riwayat histeria di malam hari, ternyata dia putus obat gitu ya. Oh, ini bukan masalah spiritual saja. Memang sudah bermasalah dengan jiwa, kasus jiwa. Jadi kita waktu itu kita katakan ke kepala ruangan. Nah, kepala ruangan akhirnya berkoordinasi dirujuk pasiennya ke psikiater begitu ya. Jadi ini pengkajian spiritual tuh benar-benar bermanfaat untuk kita mengidentifikasi pasien arahnya kemana kebutuhannya gitu ya. Nah, kalau dua-duanya baik, nah ini boleh dipakai walaupun dari Nanda ya, bukan dari SDKI. Boleh dipakai misalnya pasiennya udah menerima sakitnya, kelihatan tenang, bersih gitu ya. Pokoknya hidupnya udah kelihatan bagus lah walaupun kondisi sakit ya. Religiusnya juga bagus, dia sholat tidak ketinggalan ya, berdoa rutin, membaca Al-Quran gitu. Kemudian dia sudah masuk fase menerima ya, acceptance, kita tetap angkat kesiapan peningkatan kesejahteraan spiritual. Jadi jangan begini, kadang mahasiswa bilangnya, Bu, udah nggak ada, pasiennya nggak ada masalah, jadi saya nggak ngangkat masalah spiritual. Ini boleh diangkat. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap fasilitasi, tetap dukung supaya spiritual pasien tetap terjaga dengan baik. Ya, memberikan biblioterapi Islami, misalnya, kemudian memfasilitasi ibadah, ya, memberikan suasana lingkungan yang tenang, nyaman, itu salah satu tindakan memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Begitu ya. Jadi sudah bisa membedakan antara resiko distres dengan distres dan kesiapan. Gitu ya. Oke. Nah, apa intervensi yang bisa kita berikan yang basicnya dari spiritual Islami itu adalah yang dasar itu misalnya istinja. Istinja itu membersihkan lingkungan dari najis ya. Kemudian ada bimbingan toharoh, ini tayamum. Sebenarnya yang sunnah itu ya tayamum menggunakan debu gitu ya. Kalaupun ada yang saya pengen tetap pakai air, pengen diwaslap, kita fasilitasi berarti area wudhu lah yang kita waslap. Ya, kumur-kumur tetap biasa seperti kita sediakan waskom untuk kumur-kumurnya ya. Walaupun sebenarnya itu tidak tidak harus seperti itu karena kalau air ya bagusnya air mengalir begitu ya. Nah, kemudian kita bimbing sholat, mampunya sambil duduk, mampunya sambil berbaring, bahkan mungkin nggak bisa menggerakkan badan cukup dengan isyarat mata dan juga di hati. Itu kita bisa bimbing seperti itu ya. Kemudian bimbingan doa, bimbingan sakaratul maut, Quranic healing, Asmaul Husna, dan eh,
zikir yang lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman nanti membimbing sholat ataupun doa ya, perhatikan SPO-nya. Jadi bimbingan sholat itu jangan tiba-tiba langsung aja. Baik, berikutnya adalah untuk intervensi spiritual ini ada yang sifatnya dasar dan juga lanjutan. Nah, untuk yang dasar ini lebih banyak memenuhi kebutuhan ibadah ya, tapi kalau yang lanjutan itu lebih ke arah psikoterapi Islami. Nah, untuk yang dasar ini kita bisa berikan istinja, yaitu membersihkan lingkungan pasien dari najis ya. Kemudian bimbingan toharoh seperti tayamum, kemudian membimbing sholat, membimbing doa, ya, bimbingan sakaratul maut, Quranic healing atau ruqyah syar'iyah, ya, kemudian Asmaul Husna terapi. Nah, yang perlu diperhatikan ketika memberikan intervensi bimbingan sholat maupun doa, tadi kita harus tanya dulu kebiasaan pasien seperti apa, kemudian tanyakan apakah mau dibimbing langsung oleh kita atau mau melakukan sendiri atau mau sama rohaniawan gitu ya. Nah, kalau ternyata oleh kita, nah untuk bimbingan sholat, kita peragakan dulu tata cara sholat misalnya ketika duduk atau sambil berbaring atau hanya menggunakan isyarat, kita berikan dulu contohnya gitu ya sebelum pelaksanaan. Demikian juga dengan doa, perhatikan SPO dalam membimbing doa. Ya, apakah ada kebiasaan menadahkan tangan gitu ya, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Menghadap kiblat ini memang tidak patok dalam arti kalau tempat tidur pasien kebetulan tidak menghadap kiblat, cukup diniatkan dalam hati pasien bahwa dia sedang menghadap ke kiblat. Jadi jangan dipaksakan diputar-putar ya tempat tidurnya supaya menghadap ke kiblat begitu. Nah, kemudian untuk yang lanjutan, ini ada biblioterapi Islami, yaitu memberikan nasihat tanpa nasihat. Artinya apa? Kita tidak secara langsung menyarankan pasien harus begini, begitu, tetapi lewat bacaan, ya, bacaan-bacaan yang relevan dengan kebutuhan pasien. Contoh, misalnya ada pasien yang salah mengartikan bahwa misalnya pasien postpartum blues, dia merasa bahwa bayinya inilah sebagai penyebab dia menderita kesakitan selama 9 bulan, ya. Kita terima saja informasi tersebut, kemudian kita tawarkan untuk menenangkan hati dan pikiran ibu sambil apa istirahat misalnya boleh nanti saya berikan bacaan-bacaan yang mungkin bisa memberikan inspirasi buat ibu. Boleh nanti saya bacakan atau ibu boleh baca sendiri ini seperti biblioterapi ya. Contohnya ini pasien ada yang ingin dibacakan oleh kita tentang keutamaan sakit itu pasien nangis kemudian akhirnya merasa beruntung setelah Allah berikan sakit seperti ini. Begitu juga pasien yang tadi postpartum blues ini kejadian nyata ya di rumah sakit sama nurse sama mahasiswa profesi waktu itu diberikan biblioterapi tentang keutamaan seorang ibu dan dia sampai menangis ternyata penderitaan yang dia alami itu pahalanya luar biasa yang Allah janjikan begitu ya sehingga berubah mindsetnya tentang bayi. Jadi biblioterapi itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang ada kesalahan persepsi tentang situasi tertentu. Kayak tadi dia salah persepsi tentang bayi ya. Nah, kalau SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, ini kita berikan pada pasien yang dominannya itu masalahnya di emosi yang negatif. Benci terhadap pasangan, benci terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Benci terhadap keluarga, ataupun konflik-konflik batin yang melahirkan emosi yang negatif, itu kita bisa arahkan untuk memberikan SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique. Rukyah mandiri ini berupa doa-doa gitu ya, doa-doa dari Al-Quran yang dibacakan dan diniatkan untuk memberikan kekuatan penyembuhan pada diri sendiri ya, dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi bukan rukyah yang seperti rukyah zaman jahiliyah, menggunakan hewan gitu ya, atau mengalihkan sakit ke hewan, atau misalnya rapalan-rapalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang Rasulullah contohkan itu jangan gitu ya. Tapi rukyah ini yang dasarnya bacaannya adalah dari Al-Quran. Kemudian healing touch itu dengan terapi sentuhan sambil kita membaca zikir, berdoa gitu ya. Atau psiko-religius terapi yang lainnya. Bisa juga dengan konseling Islami dan juga dengan rujukan ya, merujuk pasien sesuai dengan masalah yang dihadapi dan
profesi yang tepat. Misalnya mau ke rohaniawan, ke dokter jiwa, atau ke siapa itu sesuai dengan hasil pengkajian kita ya. Oke, nah ini ada beberapa apa namanya bentar. Beberapa intervensi spiritual yang bisa teman-teman pelajari ya. Link-linknya yang sudah Ibu sampaikan di PPT atau sudah tersedia dalam video di apa namanya di modul ya, modul yang Ibu berikan di aplikasi ini. Nah, ini apa indikator kebutuhan spiritual pasien itu terpenuhi yang tadi ya? Hatinya tenang, qalbun salim, ya. Cirinya apa? Interaksi dengan sesama yang lebih baik, bebas dari rasa bersalah, ya. Menunjukkan sikap empati dan kasih sayang. Kemudian dia percaya terhadap lingkungannya, jadi artinya ada orang yang sudah mulai mau dijenguk oleh anggota keluarganya atau tetangganya. Karena banyak pasien yang ketika diisolasi dia sakit, ada perubahan fisiknya ya dari yang tadinya sehat kemudian jadi kurus, kering, misalnya itu sama sekali nggak mau dijenguk, nggak percaya dengan lingkungannya. Tapi kalau sudah menerima, acceptance, biasanya dia sudah ada keinginan untuk dijenguk, ya, ditemui oleh yang lain, memiliki rasa aman, punya tujuan hidup, bisa memaknai sakit dengan positif, ya, menerima kehendak Allah dan mampu beribadah dengan baik, seperti itu. Nah, itu ya yang bisa diberikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.